Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram SPI NPM 2478276. Nah, di sini pada kali ini saya akan membuat video hands on mendemonstrasikan atau mempraktekkan proses klarifikasi data menggunakan machine learning. Studi kasus yang kita angkat adalah prediksi metode pemrosesan kopi, yaitu sesuai dengan absen saya, berdasar fitur sensoris dan ketinggian tanaman. Oke, kita akan membandingkan performa dua algoritma populer, yaitu random forest dan support fixed story machines atau SFM. Bahasa programan yang digunakan ada Python untuk membuat library scikit-learn untuk problem serta Seaborn untuk visualisasi data. Oke, di sini kita ke lab 12. Ini dia. Lab 12. Oke, langkah pertama di sini ada persiapan di kerja. Di sini kita mengekspor library external pandas numpli. Oke, untuk manipulasi data serta modul-modul dari scanner. Oke, scanner ya. Scanner ya. Itu proses. Oke, dev CVS. Oke, nah selanjutnya di sini kita memuat dataset sesuai COV CPS-nya, karena sesuai absen saya nomor 2 itu kalau nggak salah datasetnya, dan nomor 6 sampai nomor berapa itu untuk absennya. Karena fokus kita adalah klarifikasi minor, kita memiliki filtering data. Kita hanya mengambil sampel dengan sampel dengan label website atau wet dan natural atau dairy. Ini penting untuk memastikan model kita fokus pada dua kategori utama tersebut. Oke, masuk ke tahap krusial, yaitu seleksi fitur variabel independen atau di sini bisa disebut atau X. Nih, jadi data type mandiri. Oke, yang kita gunakan meliputi altitude. Nih, altitude, terus altitude, lanjut lagi aroma. Di sini tuh ada lagi terus hingga blends juga ada. Sementara target variabelnya itu berbentuk berbentuk Y, adalah metode prosesan itu sendiri. Oke, lanjut lagi kita sebelum masuk ke pemodelan, kita harus membersihkan data atau pada fitur data pada fitur altitude terdapat nilai 0 yang tidak logis. Oleh karena itu kita melakukan imputasi nilai 0 tersebut menggunakan nilai median. Nah, kita juga mengenai outlier menangani outlier di mana ketinggian di atas 300 meter 3000 meter kita ini asumsikan sebagai kesalahan input dan kita ganti dengan median. Langkah ini penting agar model tidak bias itu. Oke, setelah data dibersihkan, kita bagi dataset menjadi dua bagian, data training dan data testing dengan rasionya itu 70/30. Kita juga melakukan
add coding pada label target agar bisa diproses oleh komputer. Oke, di sini juga ada bagian stance clear. Oke, stance clear. Nah, perlu kita perhatikan untuk algoritma SFM ini skala datanya sangat berpengaruh. Oleh karena itu, kita menerapkan standar scalar untuk menstandarisasi fitur agar memiliki rata-rata 0 dan variasi 1. Nah, tapi untuk random forest ini kita akan menggunakan data aslinya. Algoritma berbasis pohon keputusan tidak terlalu tidak sensitif terdapat skala data. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pelatihan atau training. Pertama kita melakukan random class dengan 10 decision. Kedua kita melakukan support fitur atau SFM menggunakan kernel FBF Radeon basis function. Oke. Oke, mungkin semua ini udah dijelasin. Ini hasilnya. Oke, sebagai kesimpulan di sini berdasarkan hasil eksperimen atau di sini menunjukkan platform yang lebih unggul dibandingkan model lain pada dataset copy ini. Hal ini terlihat dari akurasi yang lebih tinggi dan kesalahan klasifikasi yang lebih sedikit pada. Oke, mungkin demikian video hands-on analisis klarifikasi metode frame process dalam pemroses copy. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.